Ya mengurangi ketemu dengan keluarga, terus Jadi nggak ketemu anak tuh. ya ketemu anak cuman se-hello aja, nggak berani cium-cium dia gitu ya. Ya Pokoknya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Desi Dasmita di Sepak Pojok. Alhamdulillah hari ini kita udah kedatangan salah satu pejuang COVID tuh. Pejuang COVID. Tara, ada Suster Ida Rosida. Apa kabar Suster? baik, alhamdulillah. Gue panggil Suster apa panggil Ibu nih? Suster deh, aku lebih suka. Dia lebih suka dipanggil Suster Ida. Ya Suster ini nih salah satu tenaga paramedis yang bertugas di salah satu rumah sakit di Bogor yang kebetulan nanganin pasien COVID. 3 bulan yang lalu ya. Ya. Maksudnya Sempat ngalamin Iya, kan? Sempat ngalamin kan? awal-awal. Waktu dari bulan apa tuh mulai ngurus pasien COVID? Februari ya, awal pokoknya pertama kali Maret ya. Pokoknya pertama kali ada COVID, terus kita ditunjuk jadi dari rumah sakit jadi rumah sakit COVID yang menyediakan tempat untuk ruang COVID, PMI ya kita gitu, Dahlia. Dahlia. Terus nervous juga sih awalnya. Bisa bercerita bagaimana pengalaman? Berarti berapa bulan tuh waktu itu? Berarti dari Maret, April, Mei ya berarti ya? Maret, April, Mei ya. Juni udah selesai. Berarti 3 bulan sempat intens ngurusin pasien COVID. Itu kan waktu itu kan memang istilahnya orang waktu awal-awal tuh masih takut-takutnya ya. Termasuk Anda mungkin ya? Iya. Bisa diceritakan bagaimana perasaan Anda ketika Anda ditunjuk sebagai salah satu paramedis yang ngurusin pasien COVID? Pokoknya ada rasa kaget ya, nervous, terus sedih tuh, sedihnya kan kita harus jauh dari keluarga ya. Kalau ngurus pasien COVID kita takutnya jadi perantara virus untuk ke keluarga kita gitu. Ya mengurangi ketemu dengan keluarga, terus jadi nggak ketemu anak tuh. Ya ketemu anak cuman se-hello aja, nggak berani cium-cium dia gitu ya. Pokoknya sedih banget sebagai seorang ibu tidak bisa peluk-peluk cium-cium pokoknya anaknya. tiga bulan itu nggak boleh meluk, nggak boleh cium tangan sama orang tua. Pokoknya jauh deh. Takutnya aku nularin, walaupun aku udah ngerasa aku udah bersih gitu, udah mandi gitu ya. Tapi sedihnya ada itu. Nggak bisa bersentuhan langsung nggak boleh dengan anak karena sama keluarga ya. Sebagian teman aku kan di asrama, tapi karena Ida itu harus pulang, ya udah pulang. Terus suami juga ngerti, akhirnya kalau pulang kerja itu kita mandi dulu tuh. Kalau udah selesai dari ruang COVID tuh mandi besar tuh kita keramas, pokoknya mandi semua, kita atribut kita ganti semua, mandi. Terus udah bersih, pulang mandi lagi karena kan kita dari rumah sakit lagi ya. Gitu. Takutnya waktu dari kamar mandi di rumah sakit pas keluar dari rumah sakit ada virus lagi begitu mungkin ya. Iya, takutnya itu. Tuh. Tapi tetap berarti bener-bener ekstra, jaganya bener-bener ekstra banget ya. Minum vitamin, intinya vitamin. Terus iyalah, jangan sampai juga kalau ngambil imunnya nanti rendah, bisa kena ya. Iya. Takutnya pokoknya ngeri. Pokoknya kitanya juga ngeri. Makanya kita juga deg-degan juga, takutnya kena juga gitu. Tapi kan insya Allah sih kita udah pakai APD ya, APD lengkap. Insya Allah itu sesuai dengan SOP. Alhamdulillah sih. Kan waktu awal itu banyak yang cerita gitu kan, banyak para medis yang kerja kelelahan karena menggunakan APD seharian. Itu benar. Teda ngalamin tuh ya berarti. Iya. Itu bisa berapa jam pakai? Aku 4 jam. 4 jam. Terus nggak buka-buka? Enggak. Kalau pengen pipis gimana? Tahan. Kan sebelum kita masuk ke ruang COVID kan kita prepare diri kita dulu ya. Kita kamar mandi dulu, minum air putih yang banyak dulu. Lah, kalau minum air putih kan jadi besar pengen pipis. Enggak lah, pasti bisa tahan lah sampai 4 jam itu, nggak mungkin. Aku jarang sih. Maksudnya nggak sampai kebelet pengen kencing gitu, enggak. Enggak ya. Enggak, teman-temannya lain juga enggak.
Enggak sih, aku nggak ngalamin kayak gitu. Di bawah nyaman, intinya kita ngejalanin tugas itu tuh di bawah nyaman, nikmatin, udah. Gila ta'ala ya Iya. pokoknya. Deg-degan, pokoknya itu 3 bulan tuh benar-benar aku tuh Itu yang tidak bisa rasa deg-degannya itu ya. Iya, Sensasinya luar biasa sepertinya rasa deg-degannya itu ya. Iya, aku punya pengalaman pribadi yang banget. Pertama kali ketemu dokter yang berani masuk ke ruang COVID. Sampai kita tuh bikin video sama dia, kita bawa handphone, dok nanti kita videoan ya di sana, bikin video ya, kita ada di ruang COVID. Iya dah, ayo katanya gitu. Akhirnya kita berdua tuh masuk, bertiga ya sama teman aku namanya Japar. Pertama kali tuh dia masuk tuh, dia juga takut, tapi tapi karena awal-awalnya masuk ke ruang COVID, tapi ngelihat kita enjoy gitu, maksudnya menikmatin pekerjaan itu, nggak ada rasa takut, akhirnya dia berani tuh. Tapi didampingi kita. Awalnya wajar lah, memang orang itu memang kan gambaran tentang virus COVID itu kan memang benar-benar luar biasa ya. Bener. Bisa dibayangkan di 2 minggu pertama itu sampai semua wilayah Indonesia mungkin lengang kosong, orang semua benar-benar taat di rumah. Bener. Tapi setelah 2 minggu ya karena butuh buat perut akhirnya pada keluar semua seperti itu kan. Tapi makin banyak, banyak gitu ya. banget. Berapa banyak Teida waktu itu pasien yang sempat di handle? Aku waktu itu pasien aku ada berapa ya? Penuh ya? Penuh. Banyak ya, lumayan ya. Sampai ada 2 ruangan kan kita. Terus waktu itu Teida ngapain aja tuh kerja ngurusin pasien COVID? Itu apa aja yang dilakukan terhadap pasien COVID itu? Ya, personal hygiene, karena kan mereka harus dibantu ya. Personal hygiene-nya, makannya, terus kebutuhan dasar hidup dia. Kan mereka itu tidak ada keluarga, jadi semua kita yang membantu. Dari mulai memandikan yang kayak ya pekerjaan kebutuhan sehari-hari mereka, kan kita terus pemberian obat kayak gitu, observasi keadaan umumnya, udah itu aja sih. Karena semua yang pasien butuhkan kita harus bantu gitu ya, karena mereka karena nggak ditunggu, karena tidak ada yang dampingin ya, istilahnya nggak ada yang dampingin, terutama dari keluarga tidak ada ya, jadi mau tidak mau yang turun langsung adalah petugas paramedisnya ya, dalam hal ini adalah perawat salah satunya seperti itu. Kita gantian. Itu Teteh waktu itu ruangannya khusus ruangan perempuan? Campur. Jadi laki-laki perempuan. Iya, kita merawat laki-laki juga. Ada ini nggak, ada pengalaman yang tidak terlupakan ketika ngurus pasien COVID? Terus pasien ini kenapa gitu? Ada nggak? Ada sih, tapi nggak bisa diceritain, kayaknya itu pribadi banget. Kenapa? itu apa ya? Itu bikin aku sedih juga ya. Sedih gitu ya. Pokoknya ada nenek gitu ya, dia udah tua banget. Tapi akhirnya meninggal juga sih ya. Mungkin karena udah faktor usia. Faktor usia juga, terus mungkin udah takdir ya. Kita juga nggak ini ya. Tapi nenek itu tuh ini banget. Maksudnya dia ini banget tuh ke kita gitu. Baik bang. Maksudnya dia tuh nggak ngerasa takut kalau dia itu sendirian gitu. Pokoknya dia nguatin kita juga gitu. Justru dikuatin oleh pasien ya? Luar biasa. Bukan, biasanya kan perawat nguatin pasien, ini pasien nguatin perawat. Iya, kita berdua kan, waktu itu masuk berdua tuh sama teman aku yang junior aku ya. Tapi pokoknya si pasien itu dia pegangan tangan kita gitu ya. Tapi pakai posisi dong, lengkap ya. Lengkap kita, APD lengkap. Ya dia cuman ngasih, ya maksudnya dia udah ngasih makanya sampai sekarang aku kalau inget nenek itu ini deh, pokoknya ada rasa tersentuhnya, touch-nya lebih dalam gitu ya, touch-nya lebih dalam ya. Apa yang dia katakan waktu itu? Dia bilang semangat aja katanya. Semangat aja, jadi semangat karena memang waktu itu memang kondisinya waktu awal-awal memang orang terhadap COVID itu kan berpikirnya kalau sekarang kan kayaknya udah nggak ada takutnya tuh. Sekarang makin banyak malah. Makin banyak, tapi nggak ada takutnya. Iya, jadi sekarang siapa yang kuat ya yang dapat kali ya. Iya, benar. Gitu ya. Iya, karena kan orang udah berpikir perut ya sekarang, perut, terus udah bosen di rumah juga. Ya udah, mending
ya jaga diri aja sekarang mah ya. Jaga diri intinya. masing-masing, Masing-masing. seperti itu ya. Mm-mm. Teda udah lama ya bekerja sebagai seorang paramedis ya Teh ya. Nggak setahun 2 tahun tapi puluhan 20 tahun. dari tahun 96. Wah, lama juga 24 tahun 24 tahun tuh ya, hampir 24 tahun. Kalau dari pengalaman ini nih Suster Ida nih, 24 tahun jadi paramedis. Pada saat pandemi ini kalau dibandingin sama tahun-tahun apa pengalaman yang luar biasa atau tidak nih? Ya. Iya ya. Beda banget sama kita yang lama-lama. Kita nggak boleh lepas masker di rumah sakit. Terus kalau berganti baju tuh di ruang ganti perawat tuh harus sendiri-sendiri. Makan nggak boleh bareng-bareng. Pokoknya gitu ya. kalau ada temen yang lagi ganti baju kita nggak boleh masuk. Kita harus maskeran terus. Kalau ada temen yang lagi makan kita tetap harus pakai masker. Dan maskernya harus masker medis ya? Medis, nggak boleh nggak pakai masker medis. Terus pokoknya kita jangan sampai kita itu tertular gitu intinya. Kita harus menjaga diri kita sama menjaga teman kita juga gitu. Jadi ada saling menjaga ya, Iya. satu sama lain ya. Kalau ini ada nggak pengalaman temen yang juga mungkin paramedis tapi kemudian meninggal setelah mengurus pasien? Ada teman aku Oh ada ya? kemarin ya, Perawat atau dokter? perawat. Oh perawat. Ada Sempat dia ini ya maksudnya? dia radiografer. Radiografer. Ya, Terus akhirnya berapa lama tuh proses ininya? lama ya. Kemarin Berarti radiografer tuh yang suka ngeronsen ya? Ya, radiografi. Ya itu apa ya, teman dekat aku juga. Aduh ikut berduka cita berarti kalau Iya. gitu kan. Ya memang perjuangan para tenaga medis ini kan luar biasa ya di Iya. tengah pandemi ini, bisa dibilang bahwa para medis ini jadi ujung tombak daripada apa namanya pemerintah untuk menangani COVID ya. Bisa dibilang garda terdepan lah istilahnya. Kalau bisa kita bilang juga para medis itu yang kebutuhan berkecimpung ngurusin pasien COVID itu bisa dibilang sebagai pejuang COVID ya. Kemarin kalau nggak salah aku dengar dapetin ya penghargaan ya. Enggak. Oh, enggak. Aku hanya menyodorkan. Oh iya dong. Oh temennya yang dapat penghargaan. Soalnya Suster Ida jadi penggembira. enggak sih. Jadi waktu itu aku memang di divisi antar lembaga di PPNI Kota ya. Oh pengurus Ya. Persatuan Perawat Nasional Ya. Indonesia. Oh. Di DPD Kota Bogor. Jadi aku sama Bu Ria. Bu Ria itu Bu Ria Dinas Kesehatan. ya, Bu Ria, terus ada Bu Lucy. Yang nyuap aku kemarin 2 kali dia nyuap aku. Oh iya ya, 2 kali. Dia bagian swab ya. Iya. Bu Ria itu. Kalau urusan swab sama beliau urusannya. Ya dinkes dia. Ya. Dia bagian pokoknya terus Ngurusin swab lah pokoknya Bu ya Ria. benar ngurusin. Ya udah aku saudarin teman Ida ya, maksudnya ada 3 tuh. Satu Suster Yunia, satu Suster Ririn dan Suster Susi ya. Suster Susi itu yang di RSUD itu dia yang pertama kali merawat R1 ini ya, pasien COVID nomor 1 di Bogor. Kang Bima ya. Ya. Sampai sekarang dia belum keluar tuh dari ruang COVID. Dia Oh, masih gitu tetap ya? jadi suster COVID. Judulnya kita kalau namanya ketemu suster COVID. kalau ke teman-teman yang ada di COVID itu bilangnya suster COVID ya, karena dia emang di ruang isolasi kan nggak bergaul sama kita. gitu ya, seperti itu ya. Iya. Kalau Suster Yunia dia sekarang masih tetap di suster COVID tapi dia jadi tim pemulasan jenazah ya. Satu-satunya wanita. Yang ngurusin jenazah untuk Iya. COVID seperti Kan itu. sekarang kita di PMI itu dimandikan. Oh, dimandikan. Tapi langsung tetap berpakaian hazmat ya. APD lengkap biar kita juga tidak tertular. tertular. Jadi Kak Ida dimandikan. tapi pernah punya pengalaman ngikutin mandi COVID? Enggak. Enggak ya. Cuman Aku ditawarin enggak. kenapa nggak berani? Bukan nggak berani. Aku maksudnya udah aku bilang Ngurusin pasien aja udah stres. iya, teh mau nggak? Aduh nggak deh Umi aja aku Oh, bilangnya. gitu. Ada sih satu lagi dari umum namanya Ibu Lili. Jadi di PMI itu punya 2 ya, yang Ida tahu ya, punya 2 tim pemulasan jenazah COVID. Jadi, Teh selama apa namanya bertugas nih di ruang isolasi COVID ya. Itu
biasanya kan kalau biasanya kalau yang kotor kan kalau perawat itu kan tugasnya bisa sehari semalaman ya biasanya. Kalau yang umum biasa 12 jam ya mungkin ya, piket malam siang piket gitu. malam 12 jam ya, Oh. tapi kalau pagi itu antara jam 7 sampai jam 2 ya, 12.30 14.30. Terus dari 14.30 sampai jam 21.30. Gitu. Nggak, yang full malam tuh cuma malam doang. Malam. Nah kalau selama di ruang isolasi shiftnya gitu juga atau Sama. Oh sama. Tapi tetap kita pulangnya jadi telat ya, karena kita harus mandi dulu, terus operan pasien dulu yang jadi nggak kayak dulu kita kan, kalau dulu kita paling mandinya di pulang ke rumah kan. Kalau di ruang kopi tuh kita mandinya di PMI, masih di ruangan kita, baru kita bisa pulang bersih gitu. Jadi nggak boleh langsung nangkanggung ya. Nggak. Jadi harus benar-benar clear dari rumah sakit. Nanti sampai rumah mandi lagi ya? Mandi lagi. Karena bukan nggak berani, masih takut. Kita kan takut nularin ke suami kita, ke keluarga. Karena Iya. Ida masih pulang, nggak tinggal di asrama. Yang di asrama juga sama begitu. Kalau di asrama sama, tapi kalau di asrama kan kalau udah selesai dari rumah sakit ya masuk asramanya kan di PMI dekat, jadi nggak usah mandi lagi lah. Oh, gitu, ya. Tapi kalau ke rumah kan kita nggak berani masuk. Jadi kalau pulang ke rumah tuh nggak berani masuk ke dalam rumah dulu. Jadi aku lewat luar dulu, di luar dulu. Jadi mandinya di luar dulu. Gitu nggak bisa langsung masuk ke dalam rumah. Nggak, takut. Komo-komo dia ke kamar tempat tidur langsung ya. Iya, nggak berani. Pokoknya baju tuh nggak boleh masuk ke dalam kamar, ke dalam rumah. Baju dari rumah sakit itu. Itu keluarga mengeluh nggak tuh selama 3 bulan kemarin? Terutama anak mungkin Naila. Kan Naila nggak sama aku ya, alhamdulillahnya. Oh, sama nenek. Berarti bapaknya Untuk Pak Sofian saya ini ya aman. aman. Dia juga suka kelilingan soalnya. Maklum istri jurnalis. Jadi tahu pekerjaan masing-masing. Iya, jadi kalau aku dijemput tuh kalau malam dia udah nyiapin air hangatnya dulu. Gitu. Jadi aku nunggu di luar dulu gitu. Kebetulan rumahku kan emang jauh dari tetangga ya, jadi enak gitu, nggak ribet kayak teman-teman yang lain. Emang kalau teman lain gimana? Kok ribet, kenapa maksudnya? Kan rumahnya kan deket tetangga, kalau teman dia susah. Jadi mereka tuh ya apa ya, maksudnya kebanyakan sih teman-teman aku di asrama. Yang pulang sedikit. Lalu yang pulang kalau tetangganya deket rapat ini, itu perawat COVID. Ya itu. Nah, hati-hati gitu. Ada yang kayak gitu juga? Ada waktu itu pernah ketakutan. Dan aku juga. Jadi yang dibully nggak cuma pasien, perawat juga dibully. Ya Allah. Iya, jadi mereka takut bergaul dengan kita karena kan takutnya kita nularin. Kan pernah kan ada cerita-cerita seperti itu sampai ada yang kadang-kadang bersihin. bumbunya lebih sedap biasanya ya daripada Padahal kita udah bersih loh. Tapi karena kan banyak yang perawat-perawat diusir dari rumah kontrakan. Oh gitu. Iya, yang di Jakarta ada kalau nggak salah. Terus yang pernah kemarin tuh di Siloam tuh pernah kan ada kalau nggak salah waktu. Aku kok nggak dengar ya. Kemana aja? yang aku dengar ya. Sempat ada juga teman-teman perawat yang mengalami makanya kan seperti itu ya. Akhirnya kan di asramakan kan, dicarikan tempat sama pemerintah. Itu alasannya gara-gara itu mungkin yang untuk menghindari itulah terjadi pembulian terhadap perawat. Karena kan emang apa sih isunya waktu itu santer banget ya. Ya karena memang kan waktu itu sempat rame ya tentang ya bagaimana perjuangan para tenaga medis dari mulai dokter, perawat yang kalau ngelihat itunya kan kayak sedih banget ya. Iya, ya nggak ada tanpa istirahat segala macem. Walaupun sebenarnya kalau ternyata kan memang ada shiftnya ya sebenarnya, ada shiftnya. Cuman kan berpikir kalau dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang 6 jaman lebih kan pakai baju hazmat lumayan teh. Lumayan banget. Turun berat badan nggak tuh tema di sana tiap hari? Enggak, makan banyak. Oke, terus aku nanya, kalau misalnya dulu kan waktu di ruang isolasi tuh bertugas. Yeah. Apakah ada screening khusus gitu buat misalnya gini harus swab misalnya 2 minggu sekali atau harus rapid test? Enggak. Alhamdulillah tim Dahlia masih di zona hijau. Taunya zona hijau gimana? Masih aman. Nggak ada yang tertular, alhamdulillah. Gitu. Tim kita ya, tim COVID Dahlia aman. Sampai sekarang. Ya.
Kita di swab, alhamdulillah aku belum pernah di swab, aku di rapid aja Di negatif. rapid. Oh, Dulu kan masih rapid ya, kalau rapid. sekarang baru swab ya. Oh, tapi sebenarnya ada tuh rapid itu pasti ada. Secara apa namanya, continue atau Iya, kita ada screening. screeningnya setiap apa? Seminggu sekali, 2 minggu sekali? Yang itu tergantung dari HRD-nya ya, dari SDM-nya. Kalaupun ada yang biasanya di ruangan itu ada yang positif, maksudnya ada pasien yang positif gitu ya, nggak taunya dia positif COVID. Nah itu perawatnya di screening gitu. Takutnya dia tertular, karena kan nggak dia maksudnya teridentifikasinya pas lagi dirawat, Betul, bukan betul. dari awal. bukan dari awal. Taunya pas sudah di ini. Ya kan banyak kejadian juga seperti itu kan ya. Jadi udah meninggal baru ketahuan COVID gitu kan. Padahal sementara perawatnya udah berinteraksi ya. Nah itu makanya kan kita itu biasanya kalau ada yang pasien seperti itu kita di screening. Tidak Tidak, harapannya gimana nih sekarang dengan kondisi sekarang kan udah hampir udah mau setahun ya. Iya kayak. mau tahu. Udah pengen cepet-cepet selesai ya. Coba selesai, tapi lihat kondisi kayak Enggak, sekarang, belum. lihat kondisi sekarang kayak gini. Di PMI aja makin banyak. Oh ya? Iya, sampai ada yang nggak kebagian tempat tidur. Astagfirullahaladzim. Akhirnya ditransitkan dulu. Benar. Sampai kemarin tuh Bima Arya bicara yang di itu yang mau sewa hotel tuh, yang katanya buat karena COVID. emang membludak. Daya tampung ininya ya. Iya, membludak banget. Jumlahnya memang bertambah terus. Iya, Memang bukan nggak hanya Bogor sih, secara nasional juga jumlahnya terus bertambah ya. Terakhir itu malah udah sampai hampir kemana Mbak 5.000-an gitu dalam waktu sehari gitu kan. Benar. Saya nggak tahu, mungkin awareness dari masyarakat sudah mulai berkurang atau Teh ngeliatnya gimana sebagai seorang paramedis itu? Iya, udah nggak peduli ya. Yang nggak peduli ya, pakai masker sih pakai masker. Iya, cuman tapi tetap aja. yang 3M itu ingat pesan ibu kan 3M Iya. tuh. Teda pertama menggunakan masker, masker, mencuci tangan pakai sabun, jaga jarak. Itu Enggak. Oh, udah enggak. Teta melihat sudah. Soalnya iya di mall-mall juga udah banyak yang lupa maskernya ya. Emang sih waktu dateng tuh pakai masker. Udah makan dibuka, Ya, nggak dipakai lagi iya, ya. lupa biasanya. Iya deh, pokoknya kayaknya mereka udah nggak peduli ya kalau ya. Apa ngerasa kebal aja kali, yang penting kan orang yang penting imunnya kuat. Tapi kan jadi OTG kalau imun kuat ya. Nggak ada gejala. Seperti itu. Pesan Teda deh buat masyarakat, coba apa Teda? Suster Ida, Teh Ida, biasa manggil Teh Ida, Suster Ida. Nggak apa-apa. Intinya untuk masyarakat di Bogor ya atau di Indonesia, jaga diri, pokoknya jaga jarak, terus yang 3M itu jangan lupa. Soalnya di rumah sakit tuh makin banyak. Jadi bukan hoak ya. Bukan hoak yang sebar isu kalau rumah sakit penuh katanya pasien COVID. Nyatanya emang benar. Sebagian besar rumah sakit terutama di Bogor sudah mulai banyak dibanjiri oleh pasien COVID ya. Sampai rumah sakit kami itu membuka ruangan baru untuk COVID, takutnya membludak ya. Sampai seperti itu sekarang di rumah sakit sendiri ya, seperti itu ya. Karena kasihan juga kalau sampai pasien datang terus tanpa ada ruangan gitu. Harus menunggu terus kemana-mana. Kan kalau kita ngerujuk pasien tuh agak susah juga ya. Jadi nggak gampang lah ngerujuk pasien COVID itu ya, karena nggak tempat. Walaupun bisa kirim Wisma Atlet juga bisa juga penuh. Penuh, selalu bilang penuh, kesini penuh. Oh gitu ya. Aku punya pengalaman banget tuh, saudaranya temen sampai dikirim ke Jakarta terus meninggal di Jakarta, nggak boleh pulang lagi ke Bogor. Hah? Karena emang COVID gitu ya, maksudnya diidentifikasi COVID di Jakartanya. Karena emang ruangannya nggak ada di Bogor, masih di ruangan PMI penuh, jadi harus dikerujuk ke Jakarta, terus nggak bisa balik lagi ke Bogor gitu jenazahnya. Tuh denger ya kalian ya yang masih nggak peduli ya. 3M, ingat 3M. Bener, ingat 3M. pesan ibu. Tapi susah ya masyarakat sekarang. Ada sih yang mungkin masih aware gitu. Ada juga enggak. Pasar terutama ya. Kemarin aku kemarin tuh ke pasar, udah lepas masker banget di pasar itu. Masa sih? Iya. Pasar tradisional gitu? Iya.
udah nggak pada pakai masker. Makanya aduh ya Allah. Sedih ya kalau gitu ya. Sedih Maksudnya Anda yang pernah ngurusin pasien COVID tuh tahu bagaimana perjuangan mengurus pasien COVID dan susahnya ya, sulitnya. Tapi ketika masyarakat tidak aware dan sepertinya masa bodoh, ya sedih juga ya, seperti itu ya. Pemerintah udah habis-habisan maksudnya ya. Berusaha ya. Iya, sebenarnya balik lagi sebenarnya ke masyarakat ya. Karena masyarakat yang taat itu yang bisa sebenarnya bisa memutus mata rantai daripada penyebaran virus COVID ini, mungkin seperti itu. Kalau masyarakatnya nggak aware, ya bisa terus ini. Benar. Aduh, apalagi mau kok anak-anak pada mau masuk sekolah. Iya, benar. Jadi ini masyarakatnya ya yang harus sudah mulai harus sadar lah. Iya. Untuk menjaga diri masing-masing. Benar-benar. Tapi susah ya. Terus pribadi dari masing-masing sendiri. Tapi harus optimis lah, bisa. Minimal kita mulai dari keluarga kita. Iya. Benar kan? Iya. Susah ya. Iya. Aku selalu bilang masker. Jangan capek untuk mengingatkan teman-teman Anda, orang-orang sekitar Anda untuk 3M itu ya. Ingat pesan ibu itu 3M, pakai masker, cuci tangan pakai air, pakai sabun, bener, sama jaga jarak. Iya, benar-benar. Walaupun kadang-kadang ketemu suka cipika-cipiki pakai masker. Tapi susah ya. Kadang-kadang aduh, aku juga udah pengen cepet selesai banget ini. Kapan gitu ya, teman-teman di rumah sakit juga udah maksudnya pengen cepet selesai banget pandemi ini gitu. Tapi kan pandeminya sebenarnya udah selesai apa belum kita juga nggak tahu ya. Buktinya pasiennya tambah terus ya. Iya. Positif COVID-nya nambah terus. Benar. Walaupun yang sembuh juga banyak. Banyak. Tapi kan ya kalau kita bisa memutus mata rantai untuk tidak terus bertambah yang positif COVID, ya kenapa tidak gitu kan? Berarti harus dimulai dari diri sendiri semuanya. Iya. Jadi minta tolong tuh yang masih suka nggak pakai masker, ya pakai maskernya. Minimal untuk dirinya sendiri deh. Ya. Bukan Dan untuk orang lain. Betul. Jadi kalau bisa menjaga diri sendiri, orang lain juga bisa menjaga dirinya juga. Betul sekali Suster Ida. Oke, Suster Ida, makasih banyak loh ini sudah datang di studio hari ini. Terima kasih juga. Terima kasih sudah sharing pengalamannya. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau hari ini bisa jadi ini ya, jadi pengetahuan, jadi perawat ngurusin COVID itu nggak gampang loh, nggak gampang. Dan kalian kita harus menghargai perjuangan teman-teman para medis yang sudah berupaya sekuat tenaga ngurusin pasien COVID, bahkan beberapa di antaranya malah jadi korban COVID juga seperti itu. Iya benar. Teman kita. Oke, Suster Ida atur nuhun pisan mas waktunya. Kasih ya. Jangan kapok diundang ke sini lagi. Oke, teman-teman itu aja mungkin sepak pojok kita hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini ada manfaatnya. Iya. Untuk itu saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.